Disebut memiliki rekening gendut berisi uang puluhan miliar rupiah. Perwira Menengah Polri AKBP Akhiruddin Hasibuan diduga melakukan tindak pidana pencucian uang. Akhiruddin menjadi sorotan usai putranya Aditya Hasibuan menganiaya mahasiswa bernama Ken Admiral dan videonya viral di media sosial. Nilai mutasi rekening antara anak dan ayah tersebut berjumlah fantastis dan untuk keperluan analisis PPATK telah memblokir rekening AKBP Akhiruddin dan Aditya Hasibuan. Kita akan elaborasi lebih dalam malam hari ini pemirsa, sudah bergabung melalui Zoom, layanan Zoom. Bang Pahrur Dalimunte selaku pakar TPPU dan juga Bang Benny Mamoto selaku Ketua Harian Kompolnas. Selamat malam Bapak-Bapak, saya sapa terlebih dahulu. Malam. Sebelumnya minal aidin wal faizin, Pak Benny dan juga Bang Pahrur ya. Dan terima kasih sebelumnya atas waktunya bersama kami dalam MNC News Prime malam hari ini. Baik, saya ke Pak Benny terlebih dahulu. Pak Benny, mungkin dari kacamata Kompolnas lagi-lagi entah sedih atau entah mungkin juga tidak kaget begitu dengan lagi-lagi adanya perwira kepolisian yang menjadi subjek pemberitaan tidak dengan konteks positif. Kali ini AKBP Akhiruddin tersangkut kasus tidak hanya terkait dengan tindak pidana pembiaran penganiayaan, tetapi juga ada indikasi dia melakukan TPPU. Apa tanggapan Kompolnas? Yang pertama tentunya peristiwa ini dan peristiwa-peristiwa sebelumnya sangat memprihatinkan ya, karena sangat mencoreng citra kepolisian. Masih banyak polisi yang bekerja baik, yang berintegritas, yang mengabdi sepenuh hati, tetapi karena ulah oknum-oknum ini mencoreng dan bisa merusak kepercayaan publik pada institusi Polri. Oleh sebab itu kami dari Kompolnas mendorong untuk ditindak setegas mungkin dengan sanksi seberat mungkin. Tidak hanya sanksi nanti dalam konteks etik, tetapi apabila pada peristiwa penganiayaan nanti cukup unsur pidana untuk dikenakan, agar dikenakan sanksi pidana juga. Di luar itu menyangkut masalah pengembangan kasus soal gaya hidup hedon ini yang terlihat di medsosnya, ini juga tentunya perlu didalami. Soal bisnis ilegalnya juga perlu didalami, termasuk nanti merunut jenjang karir selama bertugas di reserse khususnya narkoba. Ini perlu didalami betul, perkembangan rekening, kekayaannya, kapan beli rumah, kapan mulai usaha dan sebagainya, untuk kemudian nanti dikaitkan dengan predikat crime-nya. Pencucian uang ini nanti dikaitkan dengan predikat crime-nya apa? Apakah itu setoran dari para bandar, apakah itu kaitannya dengan barang bukti narkoba atau membekengi sindikat dan sebagainya. Sehingga nanti diharapkan kasus ini bisa mengungkap seterang-terangnya keterlibatan yang bersangkutan dalam tindak pidana lain di luar dari kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anaknya. Oke, baik. Jadi menurut Pak Benny tidak hanya cukup dengan dicopot dari jabatannya saja, harus ada masuk kita ke ranah penindakan secara pidana begitu? Betul, betul. Baik, baik Pak Benny. Lagi-lagi ini semoga menjadi sebuah pertimbangan tersendiri karena kasus ini lagi-lagi juga mencoreng, ya bisa dikatakan mencoreng nama baik institusi kepolisian begitu. Saya beralih kepada Bang Pahrur. Bang Pahrur, PPATK sudah memblokir 2 rekening yang terindikasi ada tindak pidana pencucian uang atau TPPU. KPK juga sudah bergerak. Menurut Anda langkah-langkah ini sudah tepat ya? Ya, saya kira langkah ini sangat tepat dan peristiwa sebelumnya harusnya sudah jadi benchmark. Peristiwa yang terjadi pada Rafael, KPK, PPATK bergerak cepat sehingga memperoleh adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Rafael. Saya kira itu jadi contoh untuk bisa dilakukan juga untuk kasus ini. Jika tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Benny, ada dugaan tindak pidana asal yang menjadi asal tindak pidana pencucian uang yang diduga dilakukan oleh Akhiruddin ini. Oke, kalau misalnya bicara mengenai tindak pidana pencucian uang, Bang Pahrur, kalau lagi-lagi kita bicara mengenai tupoksi yang dilakukan oleh PPATK, ini bisa ditelusuri dari mulai transaksi tersebut ditemukan atau seperti apa, atau ada nominal khusus begitu yang bisa membuat kecurigaan ini menguat? Ya, jadi ini saya juga agak menarik ya, kenapa PPATK langsung menyampaikan bahwa mereka sudah memblokir 2 rekening dan akhirnya menemukan transaksi mencurigakan puluhan miliar. Nah, di PPATK itu sumber adanya
kemudian mereka melakukan penelusuran, itu memang ada beberapa hal. Tapi antara lain yang paling utama adalah laporan dari penyidik atau permintaan dari penyidik, mungkin dari KPK atau juga dari kepolisian, atau juga laporan dari masyarakat. Tentu dengan adanya dugaan tindak pidana asal yang dilakukan. Dan itu pasti bukan atau di luar dari yang sekarang heboh perkelahian antara anaknya Akhirudin dengan Ken Admiral. Jadi saya kira apa yang dilakukan oleh PPATK ini bukan inisiatif sendiri, tapi karena ada laporan dari masyarakat ataupun permintaan dari KPK maupun kepolisian. Nanti mungkin selanjutnya yang bisa menjelaskan secara detail siapa yang menjadi memberikan laporan yang menjadi data dari PPATK sehingga menyimpulkan saat ini bahwa itu dugaan tindak pidana pencucian uang adalah si pelapor yang sebelumnya melaporkan ke PPATK. Tapi saya berharap yang melaporkan itu kepolisian ya. Jadi polisi seperti yang Pak Beni tadi sampaikan ingin melakukan bersih-bersih, tuntas dan pelakunya ini dihukum seberat-beratnya. Oke, sebelum saya ingin masuk terkait dengan apa perbedaan kalau misalnya dilaporkan oleh warga sipil mungkin atau pihak lain gitu selain kepolisian, tapi kita memang sebenarnya sebelumnya kami juga sudah mencoba mengundang pihak dari Polda Sumut maupun dari pihak PPATK, tetapi keduanya mengatakan kita belum siap untuk memberikan keterangan mungkin karena sedang masih dalam proses investigasi untuk masing-masing institusi seperti itu. Nah, Bang Pahrur, memang ada perbedaan ya untuk penindakan ini kalau misalnya dilaporkan oleh warga biasa katakanlah atau PPATK misalnya meneliti begitu dari viralnya kan, kalau sekarang kan harta kekayaan biasanya diketahui begitu oleh warganet karena viral duluan gitu di media sosial gitu, insight atau alih-alih penindakannya dilakukan oleh institusi yang berwenang seperti itu. Ada perbedaan nggak sih? Tentu ada perbedaan ya. Jadi yang paling cepat untuk diproses adalah laporan yang disampaikan oleh penegak hukum dalam hal ini di polisi maupun KPK. Karena dengan adanya dua laporan dari para pihak tersebut, polisi maupun PPATK, berarti mereka sudah menemukan adanya tindak pidana asal. Mereka hanya memerlukan adanya analisis lebih lanjut, transaksi lebih lanjut untuk melengkapi penyelidikan yang mereka lakukan. Dan dalam hal ini perlu jadi catatan bahwa memang yang menjadi penampung kemudian menganalisis LHKPN adalah KPK kalau anggota Polri. Nah, bisa jadi saya menduga yang melaporkan adalah KPK ya, karena ini adalah tupoksi mereka sesuai dengan Undang-Undang Penyelenggaraan Negara Bebas dari KKN maupun Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Baik. Dan ini dilakukan oleh KPK, saya kira itu kabar yang baik. KPK ingin menelusuri ini lebih lanjut. Jadi safe to say, asumsinya saat ini berarti karena cepat ditindak, berarti laporan tersebut mulai dari kepolisian dan langsung ditindaklanjuti oleh baik PPATK maupun KPK. Ya, tambahan sedikit Mbak Fani, ini jadi catatan juga bahwa ini LHKPN Polri selama ini saya menduga kurang terlalu dilihat lebih detail, kurang terlalu diteliti. Karena begini Mbak, ini LHKPN beliau 470 juta. Tanah beliau yang di salah satu LKPN itu nilainya cuma 50 juta padahal luasnya itu 500 meter persegi di tengah kota Medan. Saya kira saat dia melaporkan dulu ke KPK harusnya itu jadi catatan dan harusnya jadi temuan tersendiri untuk kemudian diminta pertanggungjawaban kepada beliau sebelum kasus ini viral. Cuma saya tunggu viral baru dilihat dan kemudian diminta tanggapan. Nah, begitu Pak Beni, seperti kata Bang Pahrur, biasanya memang kasus-kasus ini ditindak viral dulu begitu. Warganet, kemudian juga beberapa akun, semuanya harus meretweet, kemudian saling menekan satu sama lain begitu untuk ini diusut, baru kepolisian mulai bertindak. Walaupun memang sebelumnya dari Kabid Humas Polda Sumut sendiri mengatakan yang membuat hal ini, ya katakanlah videonya kan viralnya atau video tersebut atau penganiayaan tersebut terjadi Desember, videonya viral saat ini, kemudian ditindak dikarenakan pemeriksaannya sendiri terhenti atau tertunda karena beberapa saksi tidak bisa memenuhi jadwal pemeriksaan gitu. Tapi Pak Beni, ini berarti apakah menjadi sebuah preseden tersendiri begitu bagi kinerja atau katakanlah
maksud gitu, niat dari kepolisian untuk tadi bersih-bersih secara internal, jadi cepat, taktek-taktek begitu untuk menindak satu sama lain oknum yang ada dalam internalnya, atau seperti apa Pak Beni melihatnya? Ya, saya melihatnya begini, era sekarang, era transparansi, era media sosial, ini berbeda dengan zaman saya jadi penyidik dulu. Kalau dulu orang ngadu lewat surat atau datang, kalau sekarang orang ngadu lewat medsos, curhat lewat medsos, viral bisa sampai kemana-mana. Spill. Dan tren sekarang ini orang lebih lama-lama sudah mengambil sikap, lebih baik viralkan saja, nanti tunggu pasti direspon. Inilah yang menjadi tantangan Polri. Di satu sisi harus sudah mengantisipasi ketika melayani masyarakat harus baik, cepat, responnya harus cepat, tepat, dan sebagainya. Ketika pelapor menanyakan perkembangan kasus harus cepat direspon, diberitahukan. Kalau tidak, siap-siap saja nanti viral. Nah, tekanan dari media sosial ini harusnya bisa dimanfaatkan untuk merubah kinerja. Bagaimana semuanya ini serba cepat. Ya contohnya saja kan, kita pesan makanan sekarang GoSend, GoFood cepat sekali. Publik maunya seperti itu. Ketika melapor, cepat direspon. Hasilnya cepat disampaikan. Nah, inilah kesiapan Polri menghadapi situasi seperti ini harus terus ditingkatkan, karena kalau tidak akan ketinggalan terus. Kami dari Kompolnas sama, sering terima WA. Ya kami mau tidak mau harus secepatnya merespon, karena kalau tidak ya viral lagi nanti. Sama. Jadi sama-sama ditekan gitu ya. Iya. Sama-sama ada tekanan dari warganet seperti itu. Tapi berarti Pak Beni, jadi pertanyaan saya adalah apakah memang tindakan atau kasus ini sebenarnya sudah lama gitu? Saya khawatir ini memang sebenarnya sudah terjadi, praktek yang sudah terjadi lama begitu di kalangan teman-teman perwira kepolisian. Tapi ya karena sekarang warganet semakin awas, semakin mudah untuk viral, maka ketahuan gitu, gampang ketahuan. Yang pertama awal kasus ini, kenapa kemudian ada komplain dari pihak keluarga korban yang dianiaya? Karena dua kasus yang dilaporkan, saling melapor. Ternyata laporan dari AKBP ini prosesnya lebih cepat. Padahal dia dilaporkan 1 hari setelah laporan dari korban. Kemudian lebih cepat menetapkan tersangka. Korban diduluin dijadikan tersangka. Ini kan sangat konyol gitu. Ya inilah yang kemudian keluarga korban tidak terima. Loh kenapa kami korban melapor kasusnya nggak selesai-selesai, nggak jelas statusnya dinaikkan jadi penyidikan atau tidak. Loh kok pihak lawan malah sudah jadi penyidikan dan menyatakan pelapor sebagai tersangka. Nah inilah awal dari kasusnya kemudian menjadi katakanlah menjadi sorotan publik karena penanganan yang tidak profesional tadi. Oleh sebab itu setelah ditarik ke Polda, maka kasus yang pelapornya AKBP ini dihentikan karena memang tidak cukup bukti. Dan sekarang tinggal 1 kasus saja dari korban ini yang diproses. Nah inilah yang menurut kami perlu adanya evaluasi memang dalam rangka penanganan kasus, dalam proses penyidikan ini, pengawasan atasan menjadi penting, wasidik menjadi penting, supaya semua penanganan ini ditangani secara profesional, sehingga komplain-komplain ini tidak terus berkembang gitu. Oke, tapi kita bicara mengenai tindak-tindak yang ya katakanlah lagi-lagi mencoreng marwah kepolisian begitu ya, dari tindak penganiayaan yang dilakukan oleh keluarga atau pembiaran seperti itu, kemudian juga penggunaan senjata yang tidak pada tempatnya begitu, menggunakan airsoft gun dalam kasus AKBP Akhiruddin Hasibuan ini, kemudian lagi-lagi tadi ada pelaporan atau penyalahgunaan wewenang untuk melaporkan LHKPN seperti itu Pak Beni Mamoto. Dan juga tadi dugaan tindak pidana pencucian uang yang lagi-lagi ini memang harus menjadi sebuah sentilan lagi-lagi gitu, pengawasan di internal kepolisian sendiri terhadap perwiranya. Kok bisa sampai begini? Begitu Pak Beni? Iya betul, jadi menurut kami beberapa kasus yang sudah terjadi ini bisa menjadi bahan evaluasi untuk bagaimana pengawasan dilakukan.
termasuk dalam hal LHKPN, termasuk dalam hal gaya hidup mewah, termasuk perlunya patroli cyber yang memantau medsos dari para anggota dan keluarganya. Ini untuk mencegah. Nah, ini ternyata sudah ada kasus Mario Dendi yang begitu viral karena dilihat pamer moge, pamer mobil mewah. Ini yang bersangkutan melakukan hal yang sama. Iya. Ini kan keterlaluan. Harusnya dia peka melihat kasus yang dulu. Harusnya dia take down apa yang dia taruh di medsos. Tapi kok tidak berkaca seperti itu ya? Ya, baik. Berarti dia merasa hebat, merasa kuat, atau merasa tidak akan tersentuh hukum. Nah, kita bicara mengenai arogansi dari perwira kepolisian lagi. Tapi sebelum saya elaborasi lebih lanjut mengenai hal itu, saya ingin ke Bang Fahrur. Kita bicara lagi mengenai TPPU. Kalau bicara mengenai TPPU atau tindak pidana pencucian uang atau dugaan tersebut ya, sekarang masih ada indikasi kan Bang Fahrur, tapi dilakukan oleh perwira kepolisian. Biasanya kan TPPU akan mengarah ke beberapa pihak lainnya begitu ya, dari aliran dana yang akan ditemukan oleh KPK dan juga laporan dari yang atau hasil analisis yang diberikan oleh PPATK. Apa insinuasi yang Anda tangkap dari sini? Indikasi TPPU oleh perwira kepolisian. Ya, jadi untuk menentukan TPPU kan sebenarnya kita harus tahu tindak pidana asalnya. Tadi Pak Beni sedikit banyak sudah menyampaikan ada kemungkinan, belum dugaan ya, kemungkinan dengan jabatannya. Bisa jadi dari bandar, dari pengedar, atau di berbagai sosial media saat ini disampaikan bahwa sumbernya itu diduga dari bisnis BBM ilegal. Ya kan? Jadi saya kira sekarang PPATK sudah hampir tahu itu dari mana asalnya, tinggal nanti kemudian akan dipublikasikan dan diumumkan oleh penyidik yang menangani atau menerima laporan dari PPATK tersebut. Tapi saya kira dugaannya tidak jauh dari dua hal tersebut, karena memang kalau saya baca singkat, beliau ini track recordnya lama di narkoba. Sebelum di jabatan sekarang juga tetap di Ditres Narkoba Polda Sumber. Tapi begini Mbak Fani, saya ada catatan sedikit tadi agak lupa ya. Saya kira sekarang semangat yang disampaikan oleh Pak Kapolri juga Kapolnas untuk bersih-bersih, menindak yang head on dan seterusnya, ini tanda yang baik gitu. Karena memang sebelumnya LHKPN di Polri ini jadi catatan terus. 2010-2012 ada kasus rekening gendut beda dengan LHKPN. Kemudian kasus Verdi Sambo, polisinya polisi, tidak pernah lapor LHKPN gitu ya. Kemudian sekarang ternyata LHKPN-nya jauh dari kenyataan. Jadi saya kira ke depan ini PR betul bagi KPK maupun Polri untuk mempertegas dan membuat laporan yang disampaikan oleh Polri itu sesuai dengan kenyataan. Sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang. Tapi berarti kalau misalnya bicara mengenai narkoba begitu kan, kita bicara mengenai rekam jejak dari perwira kepolisian tersebut, perwira kepolisian terkait. Kita bicara mengenai mafia narkoba juga, lagi-lagi suatu tindak pidana ya yang tidak asing begitu di kalangan perwira kepolisian kalau kita mengambil atau merujuk pada kasus Teddy Minahasa begitu Bang Fahrur? Iya. Jadi praktek-praktek itu banyak terjadi ya. Cuma ini yang menarik nih ya. PPATK sampai saat ini ada tambahan hari ini kalau tidak salah mereka juga blokir rekening istrinya. Nah. Jadi baru 3 ini kalau dari itu harusnya banyak, cabang-cabangnya umumnya banyak ya, modusnya begitu. Tapi ini udah 2 hari, ini yang muncul cuma 3 rekening ya. Bisa jadi memang mereka mainnya tertutup gitu ya, atau bisa juga memang ini bukan dari bandar gitu. Tapi kalau dari bandar sih, dari pengalaman saya sebelumnya pantau beberapa kasus, itu biasanya rekening yang terlibat itu banyak sekali. Dan biasanya rekening yang aktif itu justru bukan dari rekening lingkaran keluarga. Nah ini yang menarik nih, apakah memang ini konteksnya dia tidak se-advance yang lain gitu ya, yang menggunakan rekening-rekening pihak ketiga atau pihak yang tidak diketahui namanya, atau bahkan rekening orang meninggal. Nah ini justru rekening yang digunakan adalah rekening keluarga sendiri. Ini cukup menarik ya, kalau kita bicara dugaannya bahwa ini dari bandar narkoba. Karena ini nggak umum terjadi.
Oke, kalau dari kacamata Anda Bang Fahrur gitu dan kasus-kasus yang juga pernah Anda tangani begitu terkait dengan TPPU, terutama berkaitan dengan bandar atau tindak pidana lainnya. Kalau misalnya ditemukan akhirnya memang cuma 3 rekening ini keluarga, tidak hanya apakah pemilik rekening tersebut juga akan dikenai tindak pidana atau ditersangkakan, tapi apa ya namanya, praktek seperti apa yang bisa Anda tangkap dari mekanisme seperti ini? Oh ya, jadi ya kalau memang ini dugaan dari bandar dan kemudian keluarganya terlibat, tentu keluarganya bisa diproses. Apalagi untuk narkotika ya. Karena memang asalnya TPPU ini dulu ya, itu dilatar belakangi karena cuci uang dari bisnis narkoba ya. Nah, apa yang bisa dilakukan ya tentu kalau mereka kemudian tahu bahwa ini hasil dari tindak pidana narkotika, maka mereka bisa dikenakan sebagai pelaku aktif. Tapi kalaupun mereka tidak mengetahui bahwa ini hasil dari narkotika, maka mereka bisa dikenakan sebagai pelaku pasif. Tapi terlepas daripada itu semua, kalau memang dugaannya kuat nanti kemudian bahwa ini narkotika, maka secara hukum seluruh hartanya bisa dirampas untuk negara. Gitu. Jadi kemungkinan itu bisa terjadi. Oke, baik. Pak Beni, saya kembali kepada Anda. Ini lagi-lagi kita bicara mengenai kalau belajar dari kasusnya Teddy Minahasa. Dan kalau bicara mengenai Akhiruddin Hasibuan ini lagi-lagi ada indikasi bahwa aliran dana yang masuk ini akibat transaksi transaksi yang berkaitan dengan bandar narkoba. Lagi-lagi dari kacamata Kompolnas dan Anda juga dulu sebagai penyidik begitu, apakah memang praktik seperti ini lagi-lagi sering terjadi dan susah sekali gitu diberantas dari para teman-teman perwira kepolisian? Ya, saya kebetulan pernah menjadi Deputi Pemberantasan BNN. Jadi banyak sekali kami mengungkap kasus yang di dalamnya transaksinya juga ada setoran-setoran kepada oknum aparat ya. Kami menangkap beberapa perwira sampai pangkatnya kolonel ada. Nah, dalam pengungkapan kasus itu memang kelihatan pola-polanya dalam hal transaksi. Kami bekerja sama intens dengan PPATK. Ketika kami berikan satu nomor rekening saja, PPATK akan mengembangkan, kemudian nanti kait-mengkait dengan rekening yang lain, transaksi lain, kemudian nanti profil dari masing-masing pemilik rekening akhirnya bisa dianalisa. Kami sering menerima informasi dari PPATK tentang dugaan TPPU dalam kaitan dengan narkotika. Maka di situ kami langsung tidak lanjuti, kami dalami, kami kembangkan, buktinya cukup, langsung kami lakukan penyitaan aset, rekening dan sebagainya. Jadi dalam kaitan ini kami melihat, kita belajar dulu lah bahwa di luar negeri seperti Meksiko, bagaimana kuatnya kartel di sana, itu bisa mempengaruhi aparat, bahkan pemerintah. Bandar-bandar besar itu bisa mempengaruhi dunia politik di sana. Pemilihan wali kota tidak cocok dibunuh dan sebagainya. Seperti itu. Karena bisnis narkoba adalah bisnis ilegal terbesar uangnya dibanding bisnis legal lainnya. Di dunia itu. Sehingga dalam hal ini ketika seorang oknum ya bergaul dengan bandar, kenal dengan bandar, ya siap-siap saja nanti akan terjerat dalam hal ini karena menerima uang dari pihak bandar. Nah, pihak bandar kan mengharapkan ada backing yang mengamankan, yang membocorkan informasi, kemudian yang melindungi dia supaya operasional dari jaringan itu tetap aman dan berjalan mulus. Itu ada cost-nya. Nah, inilah yang menurut saya perlu diwaspadai ketika seorang anggota terlalu lama tugas di bidang narkoba, ini rentan. Kalau dia integritasnya tinggi, itu masih oke. Kalau tidak, itu rentan sekali. Nanti karena pertemanan dengan para jaringan sindikat ini. Oleh sebab itu, perlulah untuk evaluasi, untuk nanti mencegah jangan sampai nanti semakin banyak anggota-anggota yang terlibat dalam jaringan atau menerima uang dari sindikat narkoba. Oke.
Berarti ini kita juga harus ya katakanlah tidak hanya pengawasan internal tetapi juga pemerintah terutama instruksi presiden mungkin juga akan bisa membantu penindakan ini ya lagi-lagi bisa menyeluruh dan karena mengerti bagaimana bahayanya seperti itu ya Pak Beni, ini harus diberantas. Bang Pahrur, mungkin terakhir dari Anda terkait dengan bagaimana TPPU ini lagi-lagi menjadi sebuah momok tersendiri di kalangan pejabat dan institusi ya penegak hukum seperti itu. Apa kira-kira mungkin perspektif yang bisa Anda berikan? Ya, jadi saya berkali-kali sampaikan di beberapa kanal media bahwa saya kira sekarang saatnya kita segera untuk mengundangkan RUU perampasan aset. Saya kira semangatnya juga sekarang sudah mulai muncul baik dari pemerintah maupun dari DPR. Tinggal disahkan dan yang penting adalah di dalam konvensi anti korupsi dunia itu ada pasal tentang illicit enrichment. Jadi di situ adalah bisa mempidanakan, memenjarakan, bahkan merampas aset pejabat atau ASN yang nilai kekayaannya menaik signifikan. Nah, saya kira dengan adanya RUU perampasan aset dan memasukkan pasal itu dalam RUU perampasan aset, kasus-kasus seperti ini kemudian nanti akan bisa diminimalisir atau akan bisa dicegah dan jika ada yang mau jika ada pelaku yang terlibat ataupun melakukan hal yang sama seperti yang saat ini terjadi, maka KPK maupun kepolisian itu tidak perlu sulit untuk memutar otak bagaimana cara melakukan penegakan hukum terhadap oknum-oknum ini. Jadi dengan satu pasal itu bisa memenjarakan, kemudian bisa merampas aset yang diduga hasil dari tindak pidana ataupun hasil dari kekayaan signifikan yang tidak sah. Di berbagai negara sudah dijalankan, nah sekarang tinggal Indonesia menjalankan itu. Satu pasal untuk semua, semua untuk satu pasal. Seperti itu, Bang Pahrur. Baik, terima kasih sebelumnya Bang Pahrur karena durasi sudah habis. Bang Pahrur dan juga Pak Beni, terima kasih atas waktu, insight dan juga informasi yang diberikan kepada kami dalam MNC News Prime malam hari ini. Saya selalu, Bang Pahrur dan juga Pak Beni, kita ketemu lagi dalam kesempatan ya. Terima kasih Pak Fadli. Terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa.